kita sekarang bersama dengan Vinesa Ines. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kamu terlihat sehat sekali ya, karena kalau kita lihat kamu lagi rajin banget untuk maratonan gitu ya, lari. Ya, betul. Oke. Tapi ya sambil kamu juga suka posting lagi lari, sehat gitu ya. Tapi captionnya banyak yang halau-halau gitu, atau galau ya. Coba kita lihat di beberapa statementnya ya. Ucapan apa lagi yang kalian nggak percaya selain tenang? Dia cuma teman aku kok. Kan itu suka terjadi di kota-kota besar Ya, kan? katanya boleh jatuh cinta asal jangan bergantung padanya, sebab dia bukan pohon dan kita bukan mo. Ada lagi, ya ini ada apa sih sebenarnya? Ini kamu lari karena lari-lari dari kenyataan juga atau apa? Enggak, jadi aku lari ini emang karena awalnya tuh kan suka lihat ada acara terus medalinya lucu-lucu kan. Oh. Jadi sebenarnya motivasi awalnya itu Ngumpulin medali. ngumpulin medalinya gitu. Terus kok jadi suka ya gitu kan, dari yang 5 kilo, 10 kilo sampai kemarin terakhir 21 kilo half marathon. Keren sekali sih. Iya. Nah itu hubungannya sama caption galau apa? Itu sih biar rame aja sebenarnya Oh, iya. ya. Oh, kirain- Biar pada komen aja sih. Kirain curcol dikit, enggak ya? Enggak sih. Enggak ya. Tapi kan itu yang suka terjadi di kota-kota besar kan. Itu ada yang merupakan pengalaman pribadi? Oh iya, kalau kalimat kayak gitu kayaknya rasanya familiar ya. Itu tenang dia cuma temen aku. Langsung gitu ya? Tenang dia cuma temen aku itu. Oh kita kan juga dari teman. Oh, kamu dulu juga temenan sama dia lah. Ya. Ini ada artikel juga nih ya. Cerita sedih Vinesa Ines yang jadi korban KDRT dan bencana. Ini kan kamu menikah juga di usia yang muda sekali waktu itu ya? Betul, aku 20. 20. Dan pengalamannya juga cukup ini ya, cukup apa ya, traumatis kah pada saat itu memang mengalami sempat ada momen-momen KDRT? Iya, itu juga shock ya, maksudnya di dalam keluarga aku kan nggak ada yang kayak gitu. Jadi pas ketika mengalami kayak gitu agak ada shock-shocknya gitu kan, kayak kok emang nikah tuh kayak gini ya, sampai ada berpikir kayak gitu. Sampai trauma juga mau ya, menikah lagi. menyimpulkan bahwa pernikahan tuh kayak gini ya, tapi aku lihat di mama papaku nggak seperti itu gitu, beda banget gitu kan. Tapi ya udahlah ya, kalau tahun pertama tahun kedua kan kayaknya masih denial, masih yang kayak salah gue apa sih gitu kan. Tapi alhamdulillah di atas 3 tahun, udah mulai 3 tahun, 4 tahun sampai sekarang 5 tahun sih rasanya kalau nyeritain juga udah sambil ketawa-ketawa ya. Oh jadi dulu ada sempat momen kamu ngerasa feeling guilty juga? Iya. Merasa kamu ada andil kamu dalam Betul. penyebabnya? Kayaknya setelah aku telaah, tapi kayaknya aku nggak ada salah kok. Aku nggak punya salah. Aku kayaknya kerja aja. Aku melayani suami gitu. Apa? Kamu mencari pertolongan profesional juga kah? Oh sempat. Aku ke psikiater, terus aku sempat ke psikolog juga. Sampai akhirnya aku memutuskan masuk kuliah psikologi sekarang. Untuk bisa lebih memahami gitu ya? Betul. Oh jadi feeling guilty itu yang masih menghantui kamu? Iya, tapi kalau sekarang sih udah enggak ya. Okay. Udah enggak. Nah ini kan ada anak juga di dalam pernikahan itu. Betulkah bahwa kamu sampai akhirnya sekarang juga ya tetap mau mendekatkan anak dengan bapaknya? Atau itu butuh proses juga masih? Kan lost contact juga ya, bingung juga nih gitu kan. Tapi ya selama ini dia udah hidup sama aku, sama keluarga aku, dan aku merasa ini baik-baik aja. Kalau misalnya nggak ada usaha juga nggak masalah, nggak ada usaha dari dia, nggak ada usaha dari keluarganya juga nggak masalah, dan aku rasa juga udah terlambat sih, karena anaknya udah 6 tahun. Oh begitu, jadi dari pihak sana sebetulnya yang tidak ada usaha untuk mendekat ke anaknya. Dari kamu sendiri memperbolehkan ketemu sebetulnya? Dulu iya. Dulu iya? Dulu boleh? Dulu awal-awal divorce iya, nggak masalah. Tapi itu nggak ada inisiatif itu datang? Waktu itu dia melakukan tindakan yang menurut aku kalau sampai terjadi itu bisa jadi kriminal. Setelah berikut ini ya, dan kemana-mana. Tetap Baik, kita kembali lagi bersama semua bintang tamu kita, dan kita mau ada bisik-bisik tetangga nih buat Bang Mandra. Tetangga yang mana yang mau dibisikin ya kan? Coba kita lihat, bahas. Ini Bang Mandra, ini kan di pilkada kali ini banyak sekali artis nih. Mungkin Mas Nanda bisa mengomentari ya kan? Banyak artis yang terpilih juga menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah gitu. Termasuk temennya Bang, kok temennya? Temennya ya? Yang tadi disebut inisialnya siapa? Musuh.
Iya, ini sampai sejauh ini kabar terakhirnya adalah nilai perolehan suaranya memimpin gitu. Gimana kalau Bang Mandra melihatnya? Saya buat teman-teman bukan cuma buat Sidul aja, mungkin buat rekan-rekan yang lain juga. Silahkan. Tapi dengan catatan saya berusaha untuk mengingatkan biar pada amanah. Amanah, betul, Ya, setuju. karena jabatan ada batasan. Ya mungkin bisa 5 tahun bahkan bisa lebih gitu kan. Tetapi yang namanya apa yang pernah kita lakukan itu kan punya pertanggungjawaban. Betul sekali. Jadi harapan saya semuanya silakan. Oke. Tapi ingat, jangan cuma mengatasnamakan rakyat, Betul. tapi intinya buat Diri sendiri. diri sendiri. Atau sekelompok orang saja gitu. Bang Mandra nyoblos siapa kemarin di Jakarta? Nyoblos Di Jakarta kan? Iya, Oke, nyoblos yang mana? Nomor berapa? biasa dong musuh. Baik Mas Anda, terima kasih sudah hadir Bang Mandra, terima kasih Tria, terima kasih Ines, terima kasih. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan pembicaraan ini ada banyak hikmahnya begitu ya, bahwa ya namanya juga teman. Semua orang punya masalah begitu ya. Semua pasti diawali dengan niat baik. Tetapi yang penting juga kita yang pertama adalah melindungi diri kita sendiri. Berpikir positif tentang orang lain itu iya, tetapi melindungi diri sendiri itu juga hal yang perlu dan memang harus kita lakukan pertama-tama. Kita ketemu lagi ya setiap hari di acara Rumpi.